Saudara, saya akan share dengan singkat. Saya tugas khotbah minggu depan, Sabtu. Saya berharap saya bisa lebih panjang minggu depan. Tapi coba saya share singkat sebelum kita mau sama-sama doa. Boleh saya minta saudara buka sebentar di Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh raja yang paling kaya dan menurut saya raja yang paling menikmati semua yang dunia bisa tawarkan. Semua. Saudara mau apa? Harta, tahta, wanita gitu ya. Kita bisa katakan semua dia nikmatin. Dan dia tidak mengalami perang. Dia mengalami damai. Bukan shalom ya, damai. Dan dia mengalami semua yang kata dunia paling baik. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dan sejak hari itu dia berkata tidak ada lagi kesenangan. Dan di ayat yang ke-8 dia berkata segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, saya sendiri coba merenungkan apa yang membuat saya ini punya roh kesakitan. Menurut saya itu gak lebih dari Salomo. Salomo itu apa yang dunia tawarkan secara palsu. Tapi menurut saya juga punya semua yang dunia bisa impikan tuh saya punya kok. Saya punya keluarga. Saya punya orang tua yang luar biasa. Kemarin saya ngobrol sama Sasa dan Bevis. Kami ngobrol bertiga. Punya mama kayak Bu Iin gak gampang. Maaf, punya mama seperti Bu Tina juga gak gampang. Gak punya mama juga gak gampang. Saudara nangkap ya? Punya mama Bu Iin gak gampang. Punya mama seperti Bu Tina gak gampang. Gak punya mama juga gak gampang. Pilih aja ya, gak bisa milih ya. Ya gimana? Tapi saya tuh ngeliat gini, apa yang membuat saya sakit? Nah, saya coba pelajarin kata pencipta. Kalau saudara baca di kitab Kejadian 1, maka saudara akan menemukan bara Elohim atau Tuhan yang menciptakan. Tetapi kemudian di kitab Pengkhotbah atau kitab di mana Salomo menulis, itu dia cuma pakai kata bara, yang artinya adalah menciptakan dengan sebuah luka. Saudara, menurut saya tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah terluka. Tapi ada satu roh yang dia menciptakan luka. Saya coba berpikir dan saya coba merenungkan, saya ini coba mencari alasan kenapa saya bisa sakit di hidup saya. Saudara bisa bayangkan saya ini pernah punya uang 50 juta. Saudara, uang 50 juta banyak atau sedikit? Lumayan lah, lumayan banyak. Apalagi saya ngomong di Mahanaim ini buat orang-orang waras seperti kita, 50 juta itu lumayan. Jangan orang gak waras. Ya, yang 50 juta gak cukup buat beli Ferrari, ya itu gak waras. Tapi pada dasarnya kita orang waras, 50 juta cukup lah. Banyak, lebih dari cukup. Saudara tahu saya punya uang 50 juta, respon saya satu. Nanti juga bentar lagi gajian, uang saya juga habis lagi. Padahal itu tanggal 1 sudah selesai gajian, saudara. Dan saya tuh cuma gini, Tuhan ada yang luka dalam hidup saya. Dan di Alkitab ditulis ada bara atau Salomo ini berkata ada satu roh yang membawa luka. Dan dia akan membuat kat. Dan kalau saudara baca di Alkitab ada rantai-rantai yang akan mulai mengikat. Kalau saudara baca dalam bahasa Ibrani maka kata sorrow atau penderitaan itu artinya rantai. Nanti minggu depan lebih detail. Dan kalau saudara lihat dari semua sejarah, mulai dari sejarah mitologi sampai Nordik, sampai sejarah di Afrika, Mesir, pasti ada yang namanya dewa pencipta. Dan semua dewa pencipta senjatanya pasti rantai. Dan semua senjata rantai mereka menggabungkan antara surga dan dunia. Atau saya bisa katakan, waktu saudara punya luka, maka akan ada rantai kesakitan dari dunia orang mati dalam hidupmu. Saudara, selama saudara ngurusin TPU, saya konselingin beberapa orang sama seperti Coach Iren. Yang saya lihat mereka makin menderita, saudara. Kenapa? Mereka makin ingat sama lukanya dan mereka gak pernah sembuh. Mereka makin gini, iya ya ternyata hidupku tuh sakit banget deh. Mereka makin sakit. Mereka recall, mereka ingat semua kesakitan mereka lagi. Hari ini saya mau katakan, stop menceritakan lukamu. Selesai menceritakan lukamu. Saudara selesai, saudara cerita, iya waktu saya kecil saya pernah dilecehkan. Stop. Itu dulu. Dan itu mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Itu membuat saudara datang ke tempat ini.
Saudara bisa bayangkan Ibu Iin menabur satu kaos saya. Saya punya 50 kaos lainnya, saya bisa sakit dari hari itu sampai hari ini. Saya pernah lihat papa saya mencium perempuan lain, saya sakit dari dulu sampai tahun lalu saya masih sakit. Tapi kalau saya bisa lihat dengan mata sembuh, ya ampun Bu Iin ngasih saya baju banyak banget ya. Sampai saya bisa ngasih-ngasih ke orang. Atau saya bisa katakan papa saya menjaga kekudusan sedemikian rupa sampai satu-satunya perzinahan yang dia punya cium pipi perempuan lain. Betul? Dan ya udah nggak apa-apalah. Toh papa saya, mama saya sampai akhir mereka hidup damai, oke kok. Mama saya baik-baik saja, papa saya baik-baik saja. Mungkin hari itu dia sedang mungkin struggle dan jatuh satu kali, ya udahlah. Tapi saya luka 29 tahun hidup saya. Waktu roh yang membuat luka itu, dia akan buat goresan kecil dan dia akan taruh rantai kematian dalam hidupmu. Saya mau katakan stop menceritakan lukamu. Kalau saudara pernah dilecehkan, berkata ya sudahlah itu cerita lama. Yang penting sekarang saya menjadi mempelai Kristus. Kalau saudara pernah ditinggal atau pernah diselingkuhi, dikecewakan oleh suami atau istrimu, katakan ya udah sekarang suami dan istri saya juga balik ke saya. Kalaupun belum, ya sudah juga saya menjadi milik Yesus. Kalau hari ini saudara miskin atau saudara pernah miskin, tapi hari ini saudara tetap pakai baju baru, karena saya lihat banyak yang pakai baju semesta, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, stop menceritakan semua lukamu. Di Alkitab ditulis dengan sangat ajaib, Yesus datang ke dunia supaya apa? Dia datang sebagai taruk yang tumbuh, dia dihina, dia dihindari, dia sengsara, dia kesakitan, dia penuh penyakit, dia sengsara, dia dipukul, dia ditindas, dia kena tulah, dia tertikam. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Yesus ngalamin semua itu supaya kita gak usah ngalamin. Saya kemarin katakan di Mahligai, ada bapak yang stroke, orang pelangi. Saya bilang terpujilah nama Tuhan, masih punya tangan kanan, boleh diangkat pak tangan kanannya. Terpujilah nama Tuhan, stroke-nya tangan kiri, tangan kanan masih bisa buat lambai tangan. Kok gak ada amin? Orang hancur ada yang kakinya satu pakai kayu. Saya katakan terpujilah nama Tuhan, gak dua-duanya supaya gak jadi Pinocchio. Puji Tuhan cuma satu. Tapi bisakah engkau berkata stop dengan semua kesakitan? Saya minta saudara tertawa. 1, 2, 3. Saudara yang pernah miskin, katakan hari ini aku diberkati dan tertawa. 1, 2, 3. Saya gak peduli saudara. Stop menceritakan semua lukamu. Itu sudah selesai. Itu semua membuat saudara datang pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Keluargamu coba dicoel-coel sama iblis. Katakan gak mempan, iblis sudah gak mempan. Itu cerita lama. Aku sudah sembuh. Aku sudah pulih. Yang kedua saudara, ada namanya roh kerusuhan, atau saya bisa katakan itu roh pendurhaka, roh kekacauan saudara. Saya cepat saja. Dan itu salah satunya, kata aslinya adalah apa? Rumor. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Kalau saudara pengikut saham, 1 minggu ini semua saham hancur. Turun hampir 7-8% di beberapa saham. Alasannya sederhana, rumor. Rumor. Mereka bahkan alasannya sederhana, mereka gak percaya aja kalau Prabowo atau presiden yang sekarang bisa membawa Indonesia ke masa kemasan. Dan mereka gak percaya, mereka jual habis dan mereka berkata kita pasti punya proyek Hambalang lagi. Rumor itu merusak bangsa. Saya cepat saja, saudara yang selanjutnya yang ketiga, saudara roh profesional atau roh kebekuan atau roh geisha atau roh perdagangan seperti pelacur yang berdagang. Sampai dia hubungan yang paling intim saja dia jual. Dan itu artinya saudara, Wahyu 2 ayat yang keempat, geisha itu pelacur Jepang. Wahyu 2 ayat yang keempat, engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kata aslinya itu seperti perceraian. Saudara, pada waktu engkau mulai berdagang dengan Tuhan, Tuhan kalau aku doanya segini, maka hasilnya segini. Saudara, saya punya cerita. Saya ini kan puasa kosher. Saya gak tahu gimana tiba-tiba angin badai dari mana. Tiba-tiba Bu Iin berkata, kamu ini mulai kena roh Taurat. Kamu sudah puasa tidak benar. Saya pikir selama 6 bulan saya puasa kosher dengan baik. Tiba-tiba ini ada angin badai dari selatan membawa lawatan besar.
Kamu harus bertobat. Saya lihat, ada apa hari ini? Kami ketemu sama seorang hamba Tuhan. Poin utamanya saya, hamba Tuhannya belain saya, itu bagus bu puasa. Enggak, itu roh Taurat. Saya cuma diam. Enggak, saya gak mau membela pendeta itu. Saya anak buin. Saya gak mau, saya cuma makan aja, saya bilang. Saya tidak mau membela. Enggak, buin yang benar pokoknya. Saudara, dan mulai suara geisha itu keluar. Kamu harus tetap puasa. Kamu harus tetap profesional. Kamu harus tetap menjaga imanmu. Itu roh kebenaran diri sendiri, itu palsu. Perintahnya sederhana. Saya gak mau hidup untuk profesionalan. Dan ini bukan lagi menjadi mesbah, tapi jadi obsesi. Saudara tahu bedanya? Obsesi. Di Alkitab ditulis, iblis itu punya seal of perfection. Artinya apa? Dia memberikan kepada Tuhan itu sesuatu yang perfect. Yeskiel 28. Dia memberikan yang perfect. Bukan buat Tuhan, buat dirinya. Saudara, waktu saudara mulai obses, saudara puasa karena obses, kayak saya. Saudara mulai doa karena saudara pikir itu bisa menanggung sedikit. Saya mau katakan buat setiap saudara, Tuhan mencari hati, Tuhan mencari ketaatan, Tuhan cari pengenalan. Kalau saudara pikir Tuhan cari doa keliling kita, saya rasa enggak juga saudara. Kalau Tuhan cari lagu kita yang keras, kalau Tuhan cari tarian kita yang sempurna, menurut saya bukan itu. Yang dimarahin Buin tadi pagi itu apa sih? Ini loh. Ini loh yang dicari. Dan Tuhan tidak menemukan pagi hari ini. Menurut saya lagunya mau diulang kayak apapun, yang dicari itu ini. Waktu saudara mulai jadi profesional, waktu saudara nyanyi jadi profesional, waktu saudara pakai talit sudah profesional, itu engkau seperti bercerai dengan Allah. Engkau seperti bercerai, bukan cuma pisah loh, bercerai. Ada dosa yang mematikan, ada dosa yang membawa maut dan tidak. Dan dosa yang membawa maut apa? Dosa yang membuat engkau terpisah dari Allah. Kalau saudara mulai kebaktian karena profesional, nanti MOG penari kita latihan karena takut. Itu kita jadi geisha, kita jadi pelacur-pelacur akhir zaman saudara. Kita jadi pelacur-pelacur di kuil-kuil mesbah. Kita jadi pelacur di kuil ais, apa bedanya? Yang Tuhan cari ini. Saya berdoa setiap saudara kita mau tanggalkan. Dan saudara tahu ada pendurhaka atau pembinasa keji. Saya rasa saudara sudah banyak tahu ayat-ayatnya. Bagaimana ada pendurhaka di akhir zaman. Kasih akan menjadi dingin. Anak akan menyerang orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi pagi siang hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk doa untuk ini. Saya mau ajak saudara untuk ketawa yang pertama. Saudara tertawakan setiap luka yang coba iblis hembuskan dalam hidupmu. Iblis itu kalau tadi, maaf ayatnya banyak sekali. Tapi iblis itu akan bersuara seperti angin. Dan itu akan membuat saudara gak bisa dengar. Iblis akan ngomong aja. Nih, kamu buat apa sih? Toh yang dipakai Joshua lagi kok. Kamu buat apa sih? Kok kamu gini kok? Kamu buat apa kok? Kamu gini kok? Saya mau ajak saudara tertawakan iblis, please. Kayak saya gitu. Makan babi itu apa sih? Udahlah. Buin cuman suruh saya nyembah. Saya mau nyembah. Saya gak usah takut ya diomelin, ya gak apa-apa. Paling parah apa sih diomelin, ya udah toh. Gak apa-apa juga. Saya dilempar tisu pernah sama Buin. Saya gak bisa lupa 5 tahun. Sekarang tetap gak bisa lupa. Tapi ya udah juga kalau saya pikir. Daripada dilempar pakai apa? Korek gitu, ya udahlah. Tisu lebih baik. Tapi itu saudara perlu sembuh dari dalam. Saya mau saudara pegang pipi kiri kananmu. Ya kalau kenal ya, kalau belum kenal. Enggak, kiri kananmu dipegang. Bilang gini, ayo sembuh. Pegang pipi temennya ditepok-tepok, ayo sembuh. Tuhan cari hatimu. Tunjuk ke man of God. Tunjuk ke man of God yang lagi melo. Boleh saya minta man of God bangkit berdiri semua. Karolis, Kak Eric Stanley, Kak Eric Matthew boleh bangkit berdiri. Kita tunjuk sama-sama. Kita percaya sama kamu man of God. Kita percaya kamu bisa menjebolkan semua. Kita percaya kamu pasti bisa membawa kita semua kepada Tuhan. Kita percaya kamu pasti bisa menang. Jangan takut. Kita percaya in man of God. Ayo kami percaya kamu akan memimpin kita semua masuk ke ruang Maha Kudus. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Saya tidak melo. Kita semua tidak melo. Kita sama-sama teriakan. Man of God.